Aku tuh berpikir bahwa pendamping aku tuh terlalu banyak bebannya nanti gitu. Kalau misalkan ada yang mau mendampingi aku, wah dia banyak memikirkan hal tentang anak-anak, tentang cucu gitu. Iya benar. Ini acara dia sendiri nih ya. Gua jam 10 udah datang. Terus gua kirain dia belum datang ya kan. Taunya dia udah datang, tapi dia di mobil terus sendiri, nggak tahu ngapain ya. Jadi di pernikahan kedua udah mulai hamil. Kedua? Ya. Emang yang pertama masih apa? Nggak di pernikahan, maksudnya di pernikahan usia kedua. Tahun kedua. Oh tahun kedua. Hamil. Hamil. Maklum atau tidak maklum, oke? Kalau pasangan kamu posting foto seksi di sosial media, 3, 2, 1, let's go. By the way masih follow-followan nggak sih? Enggak sih kayaknya. Ah beneran? Nah, ini enggak. Dia yang unfollow ya, gua unfollow lagi. Wow. Wow. Nah sudah, nah sudah. Makan bapakmu nah. Bapakmu salah papa nah. Tenang. Wa amma sa'ilan fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah, luar biasa warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ini ada Kang Sule kembali membuat jagat hiburan heboh. Pagi. Apapun yang ada hubungannya dengan Kang Sule selalu heboh. Pagi. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Pagi. Pagi. Apa Gigi Pagi. Duduk dulu. Oh, duduk. Ini kita lihat postingan Kang Sule dulu nih. Iya. Kita lihat, ini dia. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Ah, itu mah biar ada lagu aja lah di situ. Gitu. Itu lagi di Cirebon, Nak. Itu kenapa sih? Cirebon lagi di Indramayu, lagi syuting klip. Oke, tapi itu sudah gitu sakitnya kenapa? Aku juga nggak tahu, cuman menggigil aja. Panas, dingin. Menggigil. Tiba-tiba kan Kang Jor mah kuat. Tiba-tiba, lah sekuat-kuatnya juga gua bukan Iron Man. Iya juga. Ya, ya kok kata orang Sunda tuh tos sepuh mah seueur nu karaos. Eta. Udah tua itu dikit-dikit jadi penyakit. Iya. Tapi kita lihat lagi artikel berikutnya nih. Mudah-mudahan sehat terus Kang. Sule betah sendiri. Trauma karena gagal terus katanya. Ah, nggak betah juga. Nggak betah juga. Ya namanya juga ya. Tapi kan sekarang mah alhamdulillah udah ada cucu. Anak-anak makin besar. Itulah alhamdulillahnya itu. Emang masih cari pendamping? Ah, nggak dicari juga. Aku tuh berpikir bahwa pendamping aku tuh terlalu banyak bebannya nanti gitu. Kalau misalkan ada yang mau mendampingi aku, wah dia banyak memikirkan hal tentang anak-anak, tentang cucu gitu. Dia ketemu gua jadi nenek kan. Ujung-ujung. Oh, iya. Ya juga ya. Iya. Berarti siapapun yang nikah sama kakek itu nikah sama kakek. Iya. Harus siap segalanya gitu. Dan dia akan langsung jadi nenek. Betul. Tapi kan nggak semuanya bisa siap. Iya benar. Seperti itu ya kan. Iya. Belum dengan era digital saat ini. Ya harus siap dengan menghadapi netizen. Gue baru sadar lu tuh kakek-kakek, lu tuh kakek. Iya. Karena udah punya cucu. Oke. Ini ada artikel lagi nih. Kali ini katanya tentang anak-anak. Kita lihat dulu ya. Konfirmasi. Terbiasa sendiri Sule tak kabarkan anak-anak saat jatuh sakit. Pas sakit emang gak ngabarin? Enggak. Kenapa? Kan gua upload di... Tapi posting. Itu untuk semua. Atau Tongki itu anak-anak juga kan pengen secara langsung. Gua nggak mau membebani lah. Gua tuh udah dalam hati. Ya tapi kalau iseng-iseng pada kemana nih nggak nengok gua gitu kan. Oh ayo maaf aku ini. Oh ayo wah, baru bermunculan. Oh gitu? Jadi di grup keluarga tuh sepi nih gitu. Nah makanya apapun itu yang terjadi pada diri gua ya udah gua aja gitu. Gak pernah ngeluh sama anak-anak? Ngapain kita mesti ngeluh? Orang tua gua dulu juga nggak pernah ngeluh sama gua. Ya juga ya. Sampai sekarang juga nggak Dan pernah kita ngeluh. hanya ngerti ya. Oh berarti orang tua kita tuh dulu tuh sebetulnya banyak masalah. Banyak. Tapi nggak depan anak-anak biasa aja gitu. Loh iyalah, nggak mungkin kayak Abah sampai pecah pembuluh darah. Berarti pemikirannya iya. apa yang dipikirkan oleh... Emang Abah dulu itu? Iya, dulu. Makanya itu yang gue takutin gitu.
Makanya gue tuh bikin Relax, happy iya, aja. benar. Bikin relax. Makanya bikin tempat rekreasi yang bisa bikin orang relax, lu juga ikut relax di situ ya? Iya. Itu salah satunya? Salah satunya itu. Salah 2, 8 lah. Salah 3 ada di Jawa. 37 dong. Oke, sakitnya Kang Sule jangan-jangan karena mikirin ini kali nih. Coba nih kita lihat artikel lagi. Anak Sule kebobolan. Transaksi Roblox tembus. Bener sah? 50 juta? Oh, Jan itu. Kapan itu teh? Berapa minggu yang lalu ya? Baru? 3 minggu yang lalu. 50 juta? Ngelinknya ke rekening siapa? Rekening gua, kartu kredit. Aduh, Kartu kredit yang limitnya 80 juta. 50 buat si Eta. Sama Jan. Ketahuannya gimana? Dia ngaku. Tapi nggak ngomong langsung, di podcast ngomongnya. Ceritanya mah ada fun fact nggak Jan tentang ayah gitu. Akhirnya dia cerita, hah kapan Jan? Gua bilang, Selama ini lu nggak tahu? Karena 50 juta mah buat Sulema nggak kerasa hilangnya. kalau untuk itu uang, kalau anak apalagi nggak sengaja, gue nggak terlalu dipermasalahkan. Uang bisa Nggak marah, nggak marah. Enggak. Ya ngapain mesti marah, orang udah terjadi kok. Oh ya udah hilang juga ya. Duitnya juga udah nggak ada. Setidaknya dia ngaku pun udah poin. Oh itu udah poin. Oke, tapi ngomong-ngomong tadi ada kartu kredit kebobolan 50 juta. Emang dia megang atau ada kartu kredit khusus untuk anak-anak? Gini dari dulu juga Iki Putri tuh ngelinknya di kartu kredit gua. Oh ya kan ada fasilitas berapa kartu gitu. Ngelink lah gitu. Jadi Iki mau pakai, Putri mau pakai, udah. Oh ya, Pakai, pakai. Jadi gua tinggal bayar gitu. Nah, enak banget jadi anak Kang Sule. alhamdulillah harus bersyukur lah. Iya. Nah setelah Iki udah punya penghasilan lebih, nah baru gua tutup tuh. Oke. Putri udah ada penghasilan, gua tutup tuh. Oh iya, di antara anak-anak yang paling sering transaksi, walaupun sekarang udah ditutup ya, dari dulu sampai sekarang. Yang paling boros menggunakan kartu kreditnya siapa? Sebetulnya Iki. Dulu tuh? Ya, Iki kartu kredit iya, minta iya. Biasa buat apa dia? Belum nikah lah. Biasanya dia ketinggalan ATM, terus dia lagi di mall gitu kan. Ya ada 60 juta dulu ya. Ngapain 60 juta? Ini ATM ketinggalan. Bayarin dulu. 60 juta buat apaan di mall? Belanja dia. Oh. Ntar diganti ya. Ya udah. Diganti nggak? Enggak. Kan kita sama-sama pernah muda. Iya. Pernah kita juga nipu kolot tanya. Lu gak ngerasa itu lagi dimodusin sama Iki sebetulnya? Ya enggak lah. Pasti suatu saat Iki akan... Merasakan apa yang lu rasakan? Bukan kan buktinya setiap ulang tahun dia tuh selalu kasih gua gitu. Iya. Tas, sepatu gitu. Kayak ini nih kan dikasih sama Iki. Iki. Ini kan harganya lumayan. Iya. Duitnya dari siapa? Dari Iki lah, masa dari gua. Kartu kreditnya? Enggak, dia pakai duit sendiri. Kan udah gua tutup. Oh akhirnya. Iya. Akhirnya emang pada berbakti ya. Iya. Mulang tarimakeun istilah orang Sunda mah ya. Tapi Kang Sule itu ya sosok bapak yang walaupun sibuk tapi dekat dengan anak katanya. Coba kita mulai main di Buah Hati Sule si paling. Di antara 5 yang paling boros siapa? Kalau nggak ada, Ya harus ada. harus ada. Si paling pokoknya paling. Nggak ada kayaknya. Beneran. Paling boros gua deh kayaknya. Ini gua aja ya. Oke. Paling boros gak ada, bapaknya lebih boros. Iya. Si paling pelit. Jadi maksudnya enggak. Misal makanan gak mau berbagi, Oke. gitu-gitu aja. Iya. Ada nih. Nih. Si Ferdi. Swerdi, pelit gimana misal makan gitu gak mau berbagi gitu. Iya. Gitu. Beli aja sendiri gitu. Ya, tapi biasa, nggak terlalu galak juga. Tapi dia yang agak. Agak. Oke. Kalau yang paling perhatian? Sorry ya Ferdi ya. Yang paling perhatian. Jan, beneran. Jan, ada 2 sih. Ini aja deh. Hotel juga. Ada 1 lagi. KB atuh. Beneran. Yakin sisa 2, sisa 3 itu masih ada. Ada 1 lagi. Semua, kalau perhatian semua. Beneran? Iya. Bentuk perhatiannya gimana? Verbal atau pelukan atau gimana? Ya itu di grup, itu selalu kasih perhatian lah. Oh. Apapun itu. Tapi yang pertama Jan loh. hati-hati.
Ya, kalau Jan always lah selalu. Yang paling humoris, kayak bapaknya siapa? Humoris. Ini. Situ sih plus. Mana? Ini. Oh iya, dia tuh bodornya. Sama ini Ajam nih. Bodor juga dia, Bodor sekecil juga. itu udah bodor. Kalau yang paling baper. Oh, Teteh ini. Teteh. Baper gimana? Ya namanya juga perempuan lah, pasti perasaannya tuh. Oh iya nih satu-satunya perempuan ya. Tuh. Tapi yang paling galak siapa? Paling galak siapa ya? Gak ada sih. Kalau yang ini mah Nggak ada ya? gak ada. Gak ada yang galak anak gua. Nggak ada? Baik semua. Oke, ini terlihat Kang Sule sangat dekat dengan 5 anaknya tuh. Nah, kalau sama anaknya dekat, kalau sama teman kerja gimana ya? Ini kita akan sebagai komedian senior bagaimana pendapat Kang Sule tentang rekan-rekan komedian. Apakah plus minus dari komedian-komedian tersebut harus disebutkan, oke? Oke. Siap. Bagaimana dengan sosok yang satu ini? Denny Caknan. Cagur. Plusnya dia apa plusnya? Oh dia baik, memberikan ruang. Dan Denny Oke. ini dulu pernah nolong gua ketika zaman-zaman dulu lah. Dia pernah kasih ular sanca ke gua. Gitu terus pas gua tuh lagi perlu duit, terus gua jual ularnya. Ular yang dikasih sama Denny. Yang dikasih sama Pak Denny. Ternyata berguna. Berguna. Si Sansa itu tuh. Pak Denny itu baik banget orangnya. Oke, selanjutnya. Bagaimana dengan sosok almarhumah Po Alpa? Po Kan di Alpa. OVJ juga sempat juga ya. Gue sih nggak sempet. Oh iya OVJ beda generasi. Beda. Gue ketemunya di sini di Iya, iya. FYP. FYP. Tapi pernah datang ke rumah dia. Ada video yang belum pernah gue upload, yang akhirnya gue upload. Jadi dia tentang keluarganya, tentang ayahnya, dia sampai menangis lah gitu. Jadi dia baik, dia sosok yang bertanggung jawab, terus dia kalau menurut gue sih dia itu tulang punggung ya kalau menurut gue ya. Betul. Gitu. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang kan Papa justru udah menikahnya juga banyak ngasih rezeki sama banyak orang. Betul, Iya. dari surga sekarang dia. Amin insyaallah. Lanjut, bagaimana dan sosok berikut ini? Denny lagi Wendy. Wendy lucu, tapi ini ada fun fact sebetulnya. Gue pernah dimarahin sama dia. Hah? Waktu itu ketika gue memakai jok punyanya Cagur. Nah, jok itu dibikin sama Pak Rudi Sipit. Ya. Gue dimarahin habis tuh sama Pak. Sampai gue minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Bagaimana dengan yang satu ini? Terakhir nih. Andre Taulani. Dia lucu sebetulnya. Sebetulnya. Minusnya dia tuh ngantukan. Udah tua dikit-dikit ngantuk. Tapi anaknya sama dia tuh ya udah dia mah seplosnya aja ngomong. Nothing tulus ya. Kayak nggak mikir itu gitu ya. Tapi out of the box gitu dia tuh selalu ada yang anjir nggak kepikiran gitu. Iya. Tapi kalau sama gua tuh ya memang ini pasti dia bakal ngomong gini tuh. Memang udah Tahu, udah main mata aja udah. Gitu. Tapi soal ngantukan tuh banyak orang ngomong emang Pak Haji Andre tuh ngantukan. Sengantukan gimana contoh? Sebetulnya bukan ngantukan tapi santai orangnya tuh. Jadi kalau misalkan gua udah 3 langkah jalan, Relax. dia tuh sampai gitu, santai aja. Iya. Ya, gitu. Tempo hidupnya Iya. tuh gini ya benar. Ini acara dia sendiri nih ya. Gua jam 10 udah datang. Terus gua kirain dia belum datang ya kan. Taunya dia udah datang, tapi dia di mobil terus sendiri, terus gitu. Nggak tahu ngapain ya. Zikir. Megang handphone. Nggak tahu sama siapa dia tuh. Ton, mana Andre? Ada Pak tuh di mobil. Padahal dia ternyata udah datang. Ada. Bintang tamu lagi ngobrol sama gua di sini. Serelax itu. Serelax itu, santai dia orangnya. Dia gini. Tidur juga ya. Tapi kalau misalkan waktunya mau habis tuh, dia buru-buru. Cepetan. Gitu. Ya masing-masing orang punya kelebihan kekurangan. Nah, Iya. yang satu ini kelebihannya juga banyak nih. Kelebihan dia adalah gantengnya nggak ketulungan. Ini dia Indra Bruggman. Indra. Ya.
Emangnya ayam saya ikat? Calon istri bukan kambing. Ini, kok sama yang di sosial media beda? Memang kebanyakan filter kalau di sosmed. Aslinya gini. Aslinya Kalau foto begini. di sosial media, kan foto cepret, filter Paris, filterin lagi, 3 kali filter saya. Terakhir, Mungkin yang lain filter, mungkin dia lebih ke kretek kali. Oke, Iya. apakah Melanie Ricardo ini sosok perempuan yang Ya iya tersebar? dong, kamu bilang dong, ya iya dong. Kita cari tahu ya, Indra Bruggman nikahnya sama siapa? Sesaat lagi tetap di FVP, Kodor Pagi. Ternyata Indra Bruggman tuh sudah 5 tahun menikah. ya makasih Kang Sule. Jadi di pernikahan kedua udah mulai hamil. Kedua, Ya. emang yang pertama sama siapa? Nggak di pernikahan, maksudnya di pernikahan usia kedua. Tahun kedua. Oh, tahun kedua. Kedua. Hamil. Udah hamil. Jadi ternyata Indra Bruggman tuh sudah 5 tahun menikah. Ya, makasih Kang Sule. Jadi di pernikahan kedua udah mulai hamil. Kedua, Ya. emang yang pertama sama siapa? Nggak di pernikahan, maksudnya di pernikahan usia kedua. Tahun kedua. Oh, tahun kedua. Kedua. Hamil. Udah hamil. Tapi itu dalam bayangan gue aja, narasi gue. Jadi, itu dia tuh siapa? Itu temen gue sebenarnya si Nadia. Gitu. Jadi waktu itu kita lagi iseng live. Biasa kalau live gitu muncul ada aja Kan pertanyaan-pertanyaan bercanda-bercandaan, begitu. terus? Pertanyaan begitu. Ya gue anggap bercanda aja gitu. Gue bercanda-bercanda, gue ketawa-ketawa. Gue nggak tahu itu bakal jadi viral jadinya. Itu si viral-viralnya Tapi loh. alhamdulillah Nadia yang tadinya kalau nge-live itu 10 sekarang 3.000 Wah. nontonnya. Awalnya berapa? Penasarannya ya. 10. Ih, semua WhatsApp grup aja kali gak usah live. Makanya gue bilang susah banget ngangkat ini live-nya. Pas itu beritanya keluar langsung 3.000. Alhamdulillah. Ini ada artikel nih tentang Indra Bruggman. Mau cari jodohnya ekspres. Jadi malas pendekatan atau gimana? Maksudnya nggak usah lama-lama pendekatan, kan umur juga sekarang kan. Pernah ikutan dating apps gitu nggak? Kang Suya pernah juga nggak dating apps yang pilih-pilih gitu? Nggak pernah. Enggak, ngapain ya? Iya. Karena banyak orang yang katanya membuka wawasan biar jadi kenalnya jadi jauh lebih banyak lagi gitu. Kalau Akang sih kayaknya nggak suka yang apa dating apps. Akang kayaknya dari kolaps podcast ya, nggak? Itu kolaps podcast sih. Aduh. Jadi bintang tamu dia tuh sekalian di itu Ya kan, PDKT gitu. ini cantik-cantik tamunya Cenah, ya kan? Enggak juga. Nggak ya. Gak juga orang lu aja pernah berarti nggak cantik semua. Spesial doang. Ada artikel lagi nih kita lihat nih. Hari ini full Apalagi nih? artikel. Indra Bruggman menangis saat mengingat pesan dari mendiang apa? Emang mama almarhumah pesannya apa ke Indra? Dia nggak ada pesan secara spesifik gitu ya Mel. Cuman gue ada satu momen di mana 1 tahun setelah kepergiannya, gue tuh kayak dibisikin bersihin lemari. Gue lihat itu yang ada tas itu ya. Ya. Yang isi puluhan juta itu bener Ya betul. Jadi gimana lemari itu lemari siapa? Jadi lemari gue kan dari ujung ke ujung tuh, sombong dikit. Dari ujung ke ujung. Kesel banget. Terus gue kalau setiap kali gue di kamar gitu selalu kayak ada yang bisikin beresin kamar, beresin lemari. Sampai berapa kali ya bilang, gue lagi mager Sebentar, juga. almarhumah meninggal berapa tahun yang lalu? Meninggal tuh udah sekitar hampir sekarang tahun kelima. Tahun kelima. Nah bisikan-bisikan itu tuh di tahun. Di tahun kedua, menginjak tahun kedua. Tapi nggak lu lakuin? Nggak gue lakuin karena gue terus? orangnya mageran gitu kan. Udah gitu ntar sampai ada berapa kali coba deh gue bersihin lemari, gue rapiin tumpukan bajunya. Pas gue buka lemari gitu terus gue lihat kok tiba-tiba ada si tas warna hijau. Itu. Ini bukan Sindra, tas Sindra. Nah, itu. Ini beneran. Itu Tasnya tas almarhumah. siapa? Nah kan gue lihat ini bukan tas gue, kenapa juga ada tas ini di perempuan. kamar di lemari gitu. Pas gue buka isinya uang puluhan juta di situ. Yang selama ini ada di situ. Ada di situ. Gue kan kaget karena nggak merasa gue punya duit itu, punya tas itu. Akhirnya gue konfirmasi sama adek, ini tas siapa? Karena gue nggak berani ambil, gue nggak berani untuk pakai itu duitnya. Terus kata adek juga dia nggak tahu. Akhirnya gue telepon kakak lah yang ingetin gue. Dia bilang katanya, dia manggil gue si Empeng. Peng, inget nggak? Dulu pernah kita ngasih uang buat mama 100 juta.
itu uang sebagian memang udah dipakai sama mama. Terus gue juga sempat nanya sama mama kemana itu uang sebagian karena nggak taruh di bank. Takutnya mama lupa naruh duitnya. Karena mama udah mulai agak sedikit lupa-lupa gitu kan. Terus kata mama bilang ada di sebuah tempat yang aman. Teteh nggak perlu tahu. Teteh nggak perlu tahu katanya itu uang buat AA. Terus itu simpeng. Gue simpeng ini ya. Terus udah gitu, mama di mana simpan uangnya? Takutnya nanti uang itu hilang. Enggak, ada di sebuah tempat. Nanti AA juga pasti akan tahu uang itu di mana. Dia bilang gitu. Itulah benar makanya setahun kemudian gue bisa nemuin tas itu di dalam lemari. Kaget dong lu? Kaget gue. Dan dia bilang katanya itu uang buat beli kain. Buat modal usaha. Itu karena pas mama masih ada pun udah bergerak di bidang itu kan? Ya, jadi pertama kali gue terjun ke dunia fashion gitu, nyokap tuh yang nganterin beli bahan. Karena dia yang ngerti, dulu kan dia penjahit. Oh, dari mama itunya tuh. Tapi bisikan itu jelas. Kenceng banget, iya kenceng banget. Nah, bisikan itu kan ada yang kerte-kerte tuh. Tahu itu bisikan suara mama atau enggak, bisikan kayak dari hati aja kayak. Oh iya. Suara hati cenah. Bersihin gitu. Hari ini nih isinya kan semua nih bintang tamunya cowok-cowok. Hostnya juga cowok-cowok. Iya, cowok. Kita berempat. Cewek doang satu ya kan? Kayak FC berempat cowok. Bener. Kita bakal ungkap isi hati laki-laki yang sesungguhnya. Karena kan ada yang bilang boys don't cry. Cowok tuh nggak boleh nangis. Padahal kan cowok juga manusia kan. Untuk membongkar di dalam maklum atau tidak maklum. Gue ikutan nih. Ikut ya Irfan ya. Ikutlah, kan lu cowok juga. Kan lu cowok nggak sih? Cowok. Asik. Beneran. Tolong dijaga sikapnya, lu kan cowok. Asik. Maklum, dia tinggal diangkat ya. Maklum atau tidak maklum, oke? Yang pertama, maklum atau tidak maklum pasangan kamu, ini Indra bayangin kalau udah menikah. Ini konteksnya pernikahan. Tapi kan walaupun gue belum menikah, udah pernah punya pasangan kan? Tapi ini istri, ceritanya kalau suami istri. Tapi gue pacar juga gue nggak bisa. Gue gampar ya lama-lama ya, deket banget. Boleh nggak gue lanjutin? Gila. Makanya gua diem, takut digampar. Kalau pasangan istri kamu pergi, tapi kamu taunya di story-nya dia lagi tempat mana, tapi nggak izin sama kalian. Maklum atau tidak maklum? Tidak lah. Wow, ada perbedaan jawaban. Kelihatan mana suami yang cuek, mana suami yang perhatian ya. Tidak maklum. Gue tanya dulu sama tidak maklum. Oke, Kang Sule, kenapa lo nggak memaklumi? Ya karena kan nggak izin. Harus izin? Harus lah. Kemanapun harus izin? Iya, kalau ada apa-apa di jalan, siapa yang bertanggung jawab? Baik. Lundra, kenapa harus izin? Sama, lebih ke safety-nya. Jadi kalau kemanapun dia pergi, setidaknya gue tahu dia di mana. Gak perlu. Gak ada yang sedih-sedih gimana lu gak gitu. Mereka mau nangis. Karena gue dalam konteks membayangkan. Jadi dia kasihan sama gue. Gitu. Dan walaupun ada asistennya gitu, tetap. Tetap. Dan kayak apa ya? Lu sebagai bukti bahwa lu memang inget. Tidak menghargai lah. Bukan soal tidak menghargai sih, kan lebih kayak lu ingat sama gue kemanapun lu mau pergi gitu. Ya. Kalau menurut gue sih nggak menghargai. Oke. Karena lo pengen dihargai sebagai iyalah. Baik. Ya udah kelihatan ya. Oke. Kenapa lu maklum? Oke. Ya. Boleh saya jawab dalam bahasa Inggris? Bukan bahasa Indonesia. Ya pantes lo. Silakan. Boleh dijawab dalam bahasa Konoha. Ya. Sejatinya perempuan itu seorang istri itu harus minta izin kepada suaminya. Selangkah dari luar rumah pun harus izin. Tapi jika kegiatannya itu sudah rutin dilakukan seperti ikut kajian, mengaji atau apa, gak usah setiap itu minta izin juga nggak apa-apa. Karena udah tahu. Karena sudah tahu, kecuali misal tiba-tiba biasa pengajian ngaji, misal ngantar anak sekolah tiba-tiba harus ke rumah sakit. Mau kemana? Itu mah harus. Tapi gue rasa itu ada statement yang dikeluarkan oleh suami-suami yang tidak memberikan contoh seperti itu. Jadi dia bilang, ya karena gue begitu, gue juga nggak bisa nge-push bini gue. Karena suaminya sibuk. Padahal di mobil kan juga ngaji terus sendiri kan, pasti disetirin kan, pasti bisa kirim WhatsApp. Tapi ya kalau di mobil main TikTok. Begitu gue. Tapi tidak ada benar, tidak ada salah karena tiap rumah tangga itu berbeda-beda. Iya. Yang penting bagaimana mereka berduanya. Oke, bareng yang angkatnya ya. Maklum atau tidak maklum. Oke, kalau pasangan kamu posting foto seksi di sosial media. 3, 2, 1, let's go. Ya, tidak ada perdebatan ini. Mungkin ada Tyson ya. Tyson sini maklum ya. Mending gini, kalau gue kan pasti karena istri gue berhijab. Itu kan emang ini cuma hayal-hayal. Jadi bebas ya. Kalau mantan kamu ya.
Loh, kalau mantan mah ya maklum lah. Kalau masih istri mah ya tidak malu. Kalau pas mantan lihat gitu, Apanya? maklum-maklum aja. Iya, malu. Ngelus dada, ngingetin atau terserah. Kacamata kuda lah. Oh udah kacamata kuda ya? Loh iyalah. Tapi karena udah bukan istrinya lagi Iya, kan? bener-bener. Tapi kan ibu anaknya. Loh, ya yang gue lihat kan anaknya. Oh kalau ibunya udah nggak bisa lagi ya? Loh. Udah nggak dilihat sama sekali ya. Masih sih. Masih lah. Kelihatan soalnya ya. By the way masih follow-followan gak sih? Enggak sih kayaknya. Ah beneran? Nah, iya enggak. Dia yang unfollow ya, gue unfollow lagi. Kok bisa tahu Kang Sule dia unfollow? Bisa kan ketahuan. kelihatan. Kan kelihatan. Oh gitu. Iya. Kelihatan. Kenapa Aku Akang? juga nggak tahu kan gue unfollow lu. Gak ada urusan. Emang Akang kenapa nggak terfollow? Kenapa di unfollow balik gitu? Apanya? Ya dia aja nggak mau temenan sama Ya, kita, ngapain kita temenan? Iya. maksudnya- Gue mana timnya Kang Sule. Hei! Kompor lo. Maksudnya itu kan masa yang udah lama Udah lah. lalu gitu. ya, Udah oke. Tapi kalau sekarang kalau misalnya ntar punya istri, istrinya foto-foto seksi sosial media, tidak maklum, nggak Tidak boleh. malu. Tidak lah, kan itu Tidak buat lah. suami sendiri. Untuk Iya. suami di rumah lah, ngapain di Pamerkan. lihat-liatin ke seluruh dunia. Siap. Oke, Indra juga gitu? Ya Nggak boleh? iyalah, nggak boleh lah. Nanti si Bang Jaja, Bang Muin, Bang siapa ada ngintip-ngintip kan atau otaknya orang. Iya, kan? Bang Jaja aja udah DM, gimana Bang Kotan? Iya kan, pasti DM. Iya. Oke, lanjut ya. Maklum atau tidak maklum? Jika pasangan kamu masih berfollow-followan dengan mantannya di sosial media. 3, 2, 1, let's go. Terus tipe suami yang nyantai ya? Santai banget dia, Santai banget Karena ya. dia juga follow Enggak, semua karena dia- mantan-mantannya kan. Udah tanggung. Enggak, tapi kalau gue sama istri gue mah beneran sejujurnya ya, gue nggak tahu mantan istri gue itu siapa aja. Oh nggak nanya, nggak korek-korek gitu? Gak. Istri gue pun nggak tahu mantan gue siapa saja. Ah. Jadi ya udah, bahkan kadang sebetulnya nih, Iya, sebetulnya. ada mantan gue mungkin temenan sama istri gue dan istri gue nggak tahu kalau itu ada mantan gue. Dan kemana Raja tapi Ratu Poni. Warrior Pagi. Beriman pencinta wanita. Wow. 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 Nah sudah. Makan bapakmu nak. Bapak nggak salah apa-apa nak. Tenang. Coba Razia. Kita mau belajar. Ayo kita ikuti. Silakan. Ya, tadi barusan lagi pencaksilat atau penonton bayaran? Lagi silat itu penyemangat. Ayo coba men. kamu lawan aku. Ayo. Ayo kita kuda-kuda. Ayo ajarin Kak Kamel. Hei. Kalau berantem tapi jangan hapus makeup dong. Ayo ajarin Kak Kamel. Ayo. Gimana kuda-kudanya? Gini. Oke, sip. Oke. Sat. Hian. Maju kau. Belum kena aja udah bengep banget di muka nih. Emang gue curanmor. Tapi sebentar, silat itu kan ada yang seni, ada yang tarung. Oh, Kamu gitu. yang seni atau yang tarung? Yang taruh. Yang tarung. tarung. Makanya tadi yang seni gitu kamu agak bingungan. Jadi yang tonjok-tonjokan gitu. Beneran? Wow. Gak takut kamu? Umur berapa sih sekarang? 7. 7. Ya. Nah kalau kita berdua gerakannya biasanya hian. Suaranya dong. Sayang, kalau misalnya pencaksilat itu dia menyerang atau bertahan sih? Atau dua-duanya? Menyerang. Menyerang. Oh dia harus set nyerang Dan ya. itu jadi main kaki iya, main tangan juga. Tapi Nggak ada apa-apa, heboh suara itu. iya, sini. Gak usah. Ini papanya. Ini papanya, ngapain lu? Udah lama gak ketemu. Ngapain? Papa. Gak usah. Acara tali kasih lu, pakai papa, gak usah. Oh, jadi anaknya itu dilatih langsung sama papa.
Iya, kebetulan karena emang hobi papanya sebagai pelatih pencaksilat. Pak, sorry Pak, Ya. bajunya lecek Pak. Lecek mananya sih? Lecek mananya sih? Bagus, Orang rapi gini. Jadi Pak, kok Papa bisa ngelatih ini anak sekecil ini sih Pak? Ya, ketika saya lagi proses melakukan pelatihan mungkin di kayak semisal di instansi ataupun lembaga, kebetulan Kanzia ini ikut melihat saya melatih, kemudian mungkin lihat sparring anak-anak atau pertandingan anak-anak, kemudian dia pengen, pas aku pengen dong kayak mereka gitu, bisa dapat medali, bisa dapat piala. Kayak. Dari umur berapa itu tadi 4 tahun beneran? Mulai 4 tahun dia udah mulai melihat-lihat, kemudian 5 tahun dia mulai proses untuk serius. Pengen lihat dong itu ngelatihnya kayak gimana? Pak, ngelatihnya gimana sih Pak? Aku kapan-kapan mau dilatih juga dong Pak. Tapi bukan latihan taekwondo bukan Pak. Latihan apa? Latih kesabaran aja Pak. Coba Kanzia. Hap! Wih, Keras banget. oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nah sudah, nah sudah. Makan bapakmu nak. Bapak latihan, bapak latihan. Emang latihan. Ini coba ini sekarang. Itu tuh bagian pegang itu. Oh, ini beda lagi nih. Kecengkang gue, kecengkang. Coba Kak Ivan yang pegang Kak Ivan. Kayak gimana? Pak. Oke, sabit. Yang ke 2 kali. Coba. Hop. Oops. 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 Stay. Oh. Oh. Hop. Oops. Oh. Coba. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Jatuhnya ke herder ya. Coba, coba. Tenang. Kenceng banget, gila. Kenceng banget. Kenceng banget, hebat. Apa? Aku takut. Tapi keren banget. Keren kamu, keren banget. Tapi Nih. kenceng banget beneran loh. Iya kenceng loh. Lo lagi ngapain? Pencaksilat enggak lo, hiat-hiat mulu. Tapi nggak takut anaknya cedera atau gimana gitu? Kalau cedera sudah pernah dia. Ya apa? Apa yang paling parah Pak cederanya Pak? Apa cedera paling parah? Bibirnya. Bibirnya bibir. apa? Sobek. Sobek. Sobek, bibir Bibir. pecah-pecah. Minum ini. Bibirnya sampai sobek berdarah tuh Pak? Iya, berdarah. Akhirnya kemudian dikasih obat sembuh. Boleh nggak muka lo? Lu, ini orang ya, baik ada yang berotot dikit langsung nyandar aja. Kan gue merhatiin. Pak, ini ada nih, ada videonya pas lagi kamu cedera ya? Coba kita lihat. Tapi hebat loh. Hebat loh. Dan Ya. ini banyak sekali medali-medalinya. Ini ya yang terbaru ini ya? Itu yang terbaru dari Jalan Pramuka tuh Itu apa tuh? Ini Piala Pesilat Terbaik Pra Usia Dini. Ini April 2024. Ini yang terbaru lagi nih. Berat banget. Piala Pesilat Terbaik Putri kategori antar sekolah tingkat usia dini Kejuaraan Pencaksilat Wali Kota Cup. Di mana ini? Jakarta. Di Jakarta Selatan. Katanya tadi ada internasional juga, betul? Betul, ada internasional juga. Di mana tuh Mas yang event internasionalnya? Event internasional kebetulan kebanyakan kalau pencaksilat ini dari Indonesia, untuk tingkat usia dini ini diadakan di Indonesia. Kebetulan di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah. Oh, Itu lawannya dari luar-luar tuh. Iya, kawan dari luar. Iya. Adik Kanzia pernah nangis nggak waktu kepukul gitu? Pernah ya? Suka masih grogi nggak kalau pertandingan? Enggak? Enggak.
Udah langsung Nangisnya siap kenapa? gitu ya. Sakit hati nangisnya. Sakit hati. Sakit badan saya bos. Tapi paling anak kecil itu kan masih pakai nafsu gitu ya. Ketika kalah kayak gitu-gitu ya. Justru ketika dia kalah malah pengen meluapkan emosinya lagi. Nah, untuk menahan emosi dia lebih agak susah itu kalau untuk anak-anak kecil. Iya. Karena belum bisa mengontrol Iya, itu ya. belum labil untuk ininya. Tapi Belum stabil. Mas sendiri kalau ngeliat anaknya kayak kepukul atau lagi misalnya dalam pertandingan ada menang ada kalah, itu gimana untuk menenangkan? Karena kan anak-anak kadang-kadang kan bisa tantrum gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak Nggak usah, udah dekat. Baik-baik kesetrum. Pas mulu. Nempel mata. Jadi kalau untuk anak-anak sendiri ketika mengalami mungkin jatuh atau mungkin kurang semangat dan tantrum ketika ada suatu permasalahan, kita biarkan dulu anaknya itu untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Sorry ya, gue gampar ya, awas ya. Orang lagi ngomong ngeliatin mukanya mulu, lihat fokus. Gimana sih? Kalau sopan satu tuh ngeliatin gini. Lagi ngeliatin. Masa nggak kemana-mana. Kayak ngeliatin akuarium, ngeliatin Iya. aja. Terus. Jadi, tunggu dulu dia tenang, nangis saja dulu gitu. Tenang, kemudian dia udah bisa meluapkan emosinya, hilang semua rasa kesalnya, Gitu. mungkin sedihnya, baru bangkit lagi kembali. Tapi zaman sekarang tuh perempuan juga emang harus bisa bela diri ya. Betul. Iya. Ini aku tuh bawa sesuatu. Nggak usah. Dari FYP, bukan dari lo. Ini. Boy, apakah ada cerita dari sesuatu di balik box ini? Nah, ini ada baju polisi tidur, ribut. Polisi cilik. Emang kamu pengen jadi polwan? Iya. Mau jadi polwan. Sama aku juga. Polisi. Oh, kamu pengen jadi polwan? Iya. Kenapa pengen jadi polwan? Pengen aja gitu. Pengen aja. Iya. Oh iya. Kan Zia, tapi selain olahraga, pelajaran agamanya diperhatiin juga nggak sama papa? Ada apa? Oh iya. Diperhatiin agamanya. Pelajaran agamanya diperhatiin juga nggak? Kamu hafalannya banyak nggak? Banyak. Banyak, coba nih. Ya, Khair Fantes hafalannya mau nggak? Coba ya. Nih. Coba Kak, juz 30 hafal nggak? Hafal ya? Ayo sekarang Coba. kamu ngaji, nanti habis nanti kamu ya. Masuk dong gua. Viral gua ntar. Coba. Aduha, apa nggak aduha? Paduha ya. Dua. Coba. Sambung ayat ya. Khairfan bacain, kamu lanjutin ya. Siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayin aja. Wa wajadaka dholam fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Masya Allah. Lagi yang lainnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa amma sa'ilan fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah, luar biasa warahmatullahi Quran. Itu diacak-acak loh. Kalau nggak apa ngelotok mah nggak bisa diacak-acak gitu. Jadi Kak, kamu ngaji udah hafal berapa surat? Banyak? Surat-surat pendek hafal banyak? Ya. Iya. Jadi kegiatan anaknya itu apa aja sih Pak? Jadi kebetulan untuk kegiatan Kenzias ini selain dia latihan untuk kegiatan eksternalnya, dia sekolah juga. Kebetulan sekolahnya di Min 8 Jakarta, itu fokusnya kurikulumnya tahfiz dan kamrit. Oh, gitu, pantesan. Tapi Papa keren ya. Bukan cuma prestasinya aja dalam bidang olahraga, tapi juga tadi baca surat Agama juga. Karena kan silat itu silaturahmi. Oh iya benar. Ada kepanjangan silaturahmi betul. Terima kasih sudah hadir dan silaturahim di sini juga ya. Ya udah, makasih Kak Zia, Papa juga makasih ya. Sule, nuhunnya Kang Sulenya. sami-sami. Kak Indra juga ditunggu kabar baik berikutnya. Iya. Oke Mel, berarti kita akan datang lagi bintang tamu buat episode mendatang di FVP For Your Pagi.